orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa Allah di sini memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina anasu atau ya ayyuhalladzina aslamu, orang Islam misalnya, atau orang semua manusia. Kenapa Bu? Karena dikhususkan untuk yang beriman. Kalau yang berpuasa itu pasti orang-orang yang insya beriman. Allah orang-orang yang beriman, karena nggak setiap orang Islam itu berpuasa. Banyak orang Islam yang berpuasa. Di jalan-jalan banyak orang Islam, tapi banyak juga yang nggak puasa. Makanya puasa ini benar-benar diseru sama Allah itu untuk orang-orang yang beriman, punya iman. Karena iman itu tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Jadi keimanan itu benar-benar di dalam hatinya itu benar-benar teguh apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya itu apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan, dilarang Allah ditinggalkan. Kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi akhirnya daripada puasa ini adalah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya Bu ya, itu cita-cita kita semua. Jadi kalau kita melaksanakan puasa dengan betul, melaksanakan perintah Allahnya dengan betul, kemudian menjauhkan larangan-larangannya yang dilarang oleh Allah kita jauhkan sejauh-jauhnya, jangan didekati, insya Allah la'alakum tattaqun. Maka kita akan bisa meraih tattaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satunya adalah berpuasa. Karena berpuasa itu hanya kita ya Bu ya yang tahu. Hanya kita yang tahu sama Allah. Kenapa adalah lakum tattaqunnya? Karena kita sama Allah itu langsung. Jadi enggak, kita bisa aja pura-pura ya. Misalnya kita udah batal nih puasanya, bisa nggak kita bohong ke teman? Bisa. Apalagi ke anak. Mama puasa nggak? Puasa dong. Bisa aja kan gitu ya. Sama anak-anak juga. Main, minum, mamanya nggak ada, mamanya pulang masih puasa deh, masih ya tuh mah. Nah bisa aja. Jadi puasa itu yang kata Allah teh yang menilainya itu hanya Allah, karena Allah dan kita aja yang tahu, orang-orang lain nggak ada yang tahu. Makanya dibutuhkan keimanan yang kuat. Kemudian ayat selanjutnya ayyam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Jadi sudah dikasih tahu atau sudah di waktunya teh sudah ditetapkan ya. Jadi berpuasa itu sebulan itu ada yang berapa hari Bu? Ada yang 9, ada juga yang 30. Jadi tidak dikatakan 30 hari, tidak, tapi sebulan sebulan itu ada yang 29, ada juga mungkin yang 28 kalau bulannya bulan Februari, dan ada yang 30. Tapi kebanyakan sih 29 dan 30. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kamu yang maridon sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhor, hari-hari yang lain. Jadi kalau ibu misalnya bepergian atau safar, ini ada keringanan dari Allah. Ada keringanannya apa? Kita boleh berbuka puasa. Misalnya keringanannya itu kita sedang mudik misalnya nih ya Bu ya. Mudik misalnya lebih dari 85 kilo safar dalam perjalanan. Berarti
itu rukhsah atau diringankan oleh Allah boleh boleh berbuka, tapi lebih baik ketika kuat ya kita mau bukan anak-anak ya Bu ya. Mungkin kalau yang Lebih ke dari pasar Jakarta. baru, banyaknya Pak Haji Bu Haji padahal. Iya, jangan karena ke pasar baru beli ini beli itu kecapean. Pengalaman jadi yang 85 km tidak pernah Akhirnya ya kan udahlah, waktu. akhirnya berbuka itu nggak boleh, nanti termasuk jatuhnya haram karena bukan dalam perjalanan yang memang ditetapkan oleh Allah. Kemudian tapi lebih baik kalau misalnya kuat teruskan ya Bu ya, itu lebih utama. Ini keringanan dari Allah. Kalau enggak udah nggak kuat ya udah nggak apa-apa, boleh itu diambil keringanannya atau rukhsahnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi kalau misalnya sedang sakit, nah kita doakan ya Bu ya, Ibu Nia, Nin yang sedang pada sakit Wah, siapapun. ya. Wah, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan penyakitnya menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Nah, sakit yang seperti itulah yang boleh difidyah ya Bu ya. Jadi sakitnya itu memang agak lama gitu ya. Kemudian sudah sepuh, kemudian memang harus dilayani setiap hari. Jadi memang sakit-sakit tertentu yang boleh, nggak misalnya cuma pilek doang atau batuk doang. Nah, Sampean gitu ya, misalnya sampean nyeri